Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial dimanapun Anda berada. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu tentang bantuan BLT mitigasi pangan, kemudian bantuan PKH dan bantuan BPNT di tahun 2024 ini. Nah, untuk yang disampaikannya itu seperti apa dan apa yang nanti akan dibahas oleh Menteri Keuangan, nanti kita akan simak setelah saya akan menunjukkan untuk jadwal penyaluran bantuan baik PKH maupun BPNT hari ini ya, yaitu terutama yang lewat PT Pos Indonesia ataupun disalurkan di kantor pos. Ini terpantau ada 3 wilayah teman-teman ya. Yang pertama adalah Lampung Utara. Ini per hari ini ya, tanggal 15 Februari 2024, yaitu setelah pemilu kemarin ya. Kemudian daerah yang kedua adalah Pekalongan, Jawa Tengah. Ini juga hari ini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu terpantau di daerah Malang, Jawa Timur. Dan saya yakin masih ada tempat lain yang menyalurkan di hari ini. Namun menurut prediksi akan lebih banyak, yaitu mulai besok teman-teman ya. Karena hari ini masih istilahnya masih sibuk, yaitu untuk di kampung-kampung ataupun di daerah-daerah baru selesai untuk melakukan penghitungan suara ya, jadi masih belum maksimal ataupun belum stabil. Dan untuk besok ini mulai banyak untuk penyaluran, baik itu yang lewat KKS maupun lewat PT Pos ya. Nah, jadi ditunggu saja untuk surat undangannya yang belum dapat ya. Insya Allah nanti besok mulai banyak untuk penyaluran baik itu PK maupun BPNT. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja simak untuk penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu membahas tentang bantuan BLT mitigasi pangan, kemudian bantuan PKH serta bantuan BPNT di tahun 2024. BLT mitigasi pangan dan inflasi volatile food, apakah masih dibutuhkan? Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya, angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Ini untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, PKH dan kartu sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial. Jadi dalam hal ini, nanti Kementerian Sosial yang bisa menjelaskan program PKH dan sembako, termasuk kalau ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu, Ibu Kementerian Sosial, Ibu Menteri Sosial yang tentu akan menjelaskan. Targetnya 9,9 juta plus 18,7 juta untuk sembako itu ditetapkan melalui DTKS. Kita memang sekarang terus memperbarui sumber-sumber datanya, termasuk karena ada data dari BKKBN yang fokusnya adalah pada kemiskinan ekstrim. Jadi ini semuanya udah ada di dalam APBN, sudah menjadi program, silahkan, karena ini dalam kontestasi politik, ini adalah dipresentasikan di dalam konteks pelaksanaan APBN. Untuk berbagai bantuan-bantuan sosial, nanti kami akan bisa menjelaskan secara terpisah ya, karena ini APBN itu cukup banyak sekali programnya. Nanti kalau saya menjelaskan di sini, teman-teman KSSK jadi ini kayaknya kayak konferensi pers APBN gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan. Tapi ini untuk menjelaskan tadi yang disampaikan bahwa BLT, terutama kalau untuk mitigasi pangan yang 6 bulan, terutama dikaitkan dengan tadi akselerasi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Seperti tadi diketahui, harga pangan itu adalah the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, daya beli dan langsung memukul. Jadi memang itu akan terus dilakukan di dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang sudah ada. Eksekutornya PKH dan kartu sembako Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan
yaitu dalam bentuk beras, itu adalah Bappenas. Tapi data targetingnya semuanya dibahas di dalam konteks yang sudah ada. Jadi seharusnya tetap mengikuti apakah itu DTKS atau tambahan data yang berasal dari BKKBN. Atau kombinasi yang kenan kita punya Reksosek yang berasal dari BPS. Itu mungkin untuk menjelaskan mengenai bansos-bansos yang dilakukan pada tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun ke depan. Karena bansos itu selalu cukup merupakan bagian yang cukup besar di dalam APBN kita. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam rangka inflasi terutama untuk volatile food, jangan hanya dilihat dari sisi tadi mengenai bantuan pangan. APBN itu intervensinya sebagai shock absorber termasuk volatilitas dari harga pangan. Kita punya anggaran ketahanan pangan. Tahun lalu 104,2 triliun, tahun ini 114,3 triliun. Ini termasuk berbagai program untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, dan juga mengembangkan sentra-sentra produksi, dan untuk menguatkan cadangan pangan nasional.